Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Warta Jemaat, ibadah kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei 2020 dilayani oleh Penatua Jeta Dahana. Mengajak Bapak Ibu tetap bersatu hati dan berdoa memohon rahmat Tuhan bagi bangsa, dunia, bagi para medis, bagi orang-orang yang terpapar agar mereka diberi kekuatan dan perlindungan dan pandemi COVID ini segera berakhir. Menghimbau agar seluruh jemaat dan simpatisan untuk tetap di rumah, menjaga jarak dan selalu menjaga kesehatan. Dan PMJD akan ditunda dan dilaksanakan sesudah kondisi atau situasi membaik. Demikian warta jemaat Bapak Ibu, dan marilah kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah ini dengan haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan kepada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas segala kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan KJ 222A dengan baitnya yang ke-1. Agungkan kuasa namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini berlangsung dalam sebuah pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, naiknya Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke sorga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya.
Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat tidak terbatas kepada umat Israel saja. Para murid Yesus dan kita adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah lewat diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan pada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah ini belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan lewat kehidupan kita semua. Bukan sekedar kisah kasih yang dituturkan sebatas pada kata-kata saja, melainkan juga cara hidup sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Pelengkap Kidung Jemaat 128 bait pertama dan kedua, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Jemaat Tuhan, biarlah masing-masing dari kita melihat ke dalam dirinya. Biarlah masing-masing dari kita mengenali kekecewaannya, kepahitannya, kekhawatiran dan ketakutannya. Lalu berkata, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ya Allah Tuhan, kami berlumuran dosa." Saya memberi kesempatan kepada jemaat kali ini untuk berdoa secara pribadi. Lalu nanti saya akan menutupnya dengan doa dan kita menyanyikan kembali Tuhan kami berlumuran dosa.
Tuhan, sungguh kami malu, sungguh kami bercela di hadapan Tuhan. Kami tidak pantas menghadap dan menengadahkan wajah kami kepadamu yang sungguh suci dan tidak bernoda. Kami kotor, kami bercela, kami tidak layak. Karena kesalahan, karena keberdosaan kami, sungguh kami merasakan rasa sedih yang Tuhan rasakan. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami, urapi kembali, layakanlah kami kembali. Supaya kami bisa bersekutu kembali bersama dengan Tuhan. Sungguh Tuhan, di dalam kata dan perbuatan kami mengikuti apa yang menjadi isi hati kami pribadi. Kami lupa akan perintah Tuhan, kami tidak mengindahkan apa yang menjadi nasihat Tuhan. Tuhan, biarkan kami supaya kami bisa datang kembali kepadamu. Merasakan kasih karunia Tuhan yang sungguh tidak bertepi. Menyentuh kembali cinta Allah yang tidak terbatas. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Tuhan, kami berlumuran dosa. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, telah tersedia berita pengampunan dan anugerah. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepada, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memuji Tuhan dari KJ 226, bait pertama Dia Nobatkanlah. Bahagia
persilahkan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Allah, marilah kita berdoa kepadanya. Kita memohon agar Tuhan menolong kita, memimpin kita supaya firman-Nya ini menjadi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang membutuhkan firman Tuhan. Anak-anak Allah yang membutuhkan panduan di dalam hidup. Anak-anak Allah yang selalu haus akan perkataan dan firman. Tuhan, kami sebagai umat-Mu merasakan bahwa hidup tanpa firman Tuhan bagaikan padang pasir yang kering tanpa oase. Kami membutuhkan oase yang selama-lamanya, yang selalu mengalir bagaikan sungai yang mengalir deras. Itu adalah firman-Mu yang kudus dan tak bertepi. Tuhan, pimpinlah kami, buka mata hati telinga kami, supaya kami memahami dan mengerti, dan juga mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakailah mulut dari bibir hamba-Mu yang sangat berkekurangan ini, sehingga firman-Mu pun bisa tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 hingga 53. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 44 hingga 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Tuhan Yesus yang naik ke surga. Peristiwa Yesus yang naik ke surga ini merupakan sebuah peristiwa yang cukup penting bagi umat Kristen karena menandakan selesainya karya pelayanan Yesus di dalam dunia. Ia tidak lagi bersama-sama dengan manusia secara fisik.
Ia tidak lagi mengajar manusia secara langsung, ia tidak lagi mengadakan mujizat atau menyembuhkan orang. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah kenaikan Yesus ke surga merupakan akhir dari karya Allah bagi manusia dan dunia? Atau apakah karya Allah masih terus berjalan meskipun Yesus secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan manusia? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi murid-murid Yesus, Yesus yang disalibkan, yang kemudian mati merupakan sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan. Sebagian dari mereka beranggapan dan berpikir bahwa Yesus guru mereka adalah orang yang spesial. Orang yang akan membawa mereka ke dalam kemuliaan. Orang yang akan membawa bangsa Israel keluar daripada penjajahan bangsa asing. Ketika Yesus ditangkap, disiksa mati, harapan mereka pun hancur. Mereka kecewa sungguh luar biasa. Mereka kehilangan harapan. Tetapi kemudian ketika menyaksikan Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka, para murid Yesus kemudian memiliki harapan kembali. Harapan bahwa betul ini Tuhan Yesus akan membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan. Buktinya ia mengalahkan kematian. Berbeda dengan orang-orang lain. Sungguh Yesus ini adalah spesial. Tetapi Yesus kemudian mengetahui apa yang menjadi isi hati dan pikiran para murid. Oleh karena itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus kemudian membuka pikiran mereka. Maksudnya adalah Yesus secara langsung membuka pemikiran pemahaman mereka sehingga mereka memahami apa isi kitab suci sebenarnya. Apa yang menjadi makna kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Bukan untuk membawa mereka menang dalam peperangan, bukan untuk menjadi jenderal besar, tetapi lebih penting lagi yaitu untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ini menjadi inti perjalanan Yesus, inti karya Yesus, dan murid-murid Yesus pun akhirnya memahami. Tetapi bukan berarti ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, mengadakan mukjizat, lalu mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, karya pelayanan Yesus di dunia itu selesai secara seluruhnya. Ya, Yesus tahu bahwa ia harus pergi meninggalkan murid-muridnya. Tetapi kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah tanda, sebuah awal bagi murid-murid Yesus untuk menjalankan tugas panggilan mereka, yaitu menyampaikan kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah titik baru bagi seluruh murid. Bahwa disinilah tugas mereka yang sesungguhnya dimulai. Tidak hanya untuk mempraktekkan kasih kepada sesama manusia, tetapi juga mengabarkan kepada setiap orang yang mereka temui bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Satu-satunya juru selamat manusia. Tidak ada yang boleh disembah selain hanya Tuhan. Tuhan yang rela menderita dan mati demi cintanya kepada manusia. Namun Bapak Ibu, permasalahannya di titik ini banyak orang Kristen itu terlena. Terlena kenapa? Karena banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen kepada orang lain. KTP-nya itu agamanya Kristen. Bahkan dia rajin ke gereja, dia mungkin rajin memberikan persembahan,
Yakin bahwa segala dosa, segala kesalahannya itu diampuni dan pasti saya masuk surga. Namun lupa tugas panggilan mereka untuk meneruskan kabar keselamatan Yesus. Mereka masih terus berbuat dosa. Masih mementingkan kepentingan diri sendiri. Mementingkan perut sendiri. Mementingkan nafsu duniawi dan lain-lain. Bukankah orang-orang seperti ini, orang-orang Kristen yang mengaku menyembah Tuhan, sedang menyia-nyiakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus? Penebusan Tuhan Yesus di kayu salib tidak lantas membuat manusia itu menjadi bersantai-santai, berleha-leha, enak di rumah. Tetapi justru kematiannya menjadi sebuah dorongan agar setiap orang yang percaya kepadanya terus melaksanakan dan melanjutkan karya pelayanan Yesus sepanjang manusia hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal penting yang perlu disadari juga adalah ketika Yesus mati di kayu salib, ia itu melakukannya untuk semua manusia. Untuk semua manusia. Ini frasa yang sangat penting. Karena Yesus itu mati, karya keselamatannya adalah tersedia bagi semua orang tanpa terkecuali. Karya penyelamatan Yesus itu tidak lihat suku, tidak lihat warna kulit, tidak melihat bangsa, tidak melihat bahasa, tidak melihat kebudayaan dan lain-lain. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat bahwa berita pengampunan dosa dan pertobatan harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Di sini Yesus hendak mengingatkan bahwa karya keselamatan, karya penebusan Kristus itu bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Bukan untuk orang Israel, bukan untuk orang Yahudi saja. Tetapi sebenarnya adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Dan ini yang menjadi dasar. Dasar panggilan dari banyak gerakan misi dalam dunia. Yaitu menyebarkan kabar, menyebarkan Injil Tuhan Yesus ke seluruh pelosok dunia. Memberitakan bahwa kita semua, seluruh umat manusia diselamatkan karena dasar dan cinta Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus itu sama sekali tidak eksklusif. Kabar keselamatannya tidak berlaku untuk golongan tertentu saja, tapi hadir untuk semua orang termasuk kita. Oleh karena itu jika ada anggapan bahwa karena Yesus adalah orang Yahudi, maka kabar keselamatannya itu hanyalah untuk orang Yahudi saja. Ini adalah anggapan yang sangat keliru. Semua orang tanpa mengenal ikatan bangsa atau daerah mendapatkan kabar keselamatan yang sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk mewartakan kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi orang yang belum mengenal Kristus, beritahukanlah kepadanya siapa itu Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang sudah mati untuk manusia. Ia adalah juru selamat yang sejati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan lain yang kemudian membuat kita harus terus meneruskan kisah keselamatan manusia adalah karena Tuhan Yesus sendiri sudah memilih kita. Maksudnya apa? Kita orang-orang Kristen ini adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang spesial yang terpilih untuk menjadi pekabar Injil, menjadi pekabar saksinya.
Dan karena Tuhan Allah memilih kita, seharusnya kita bangga bahwa kita manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kecacatan, itu dipilih untuk mengabarkan kasih karunia Allah. Kita bangga, sungguh luar biasa. Saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin banyak salah dalam dunia, tetapi Tuhan mau memilih kita sebagai alatnya. Apabila Bapak Ibu kita mau membuka surat Efesus, terkhususnya pada pasal yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus itu mengucap syukur kepada Allah. Karena umat Tuhan terutama di jemaat Efesus itu dipilih oleh Allah untuk mewartakan kasih dan kabar penyelamatan bagi umat manusia. Mereka mempraktekkan damai sejahtera. Mereka mempraktekkan kasih. Mereka melakukan hal-hal yang baik. Contoh dari murid Tuhan yang sejati. Secara khusus Rasul Paulus menyebut bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus telah dipilih sehingga tidak bercacat di hadapannya karena telah beroleh penebusan dan pengampunan dosa. Karena kita semua sudah ditebus, karena kita semua sudah diampuni dosanya, maka kita pun dipilih untuk menjadi saksinya. Jemaat Efesus kemudian diajak untuk memahami bahwa keterpilihan mereka adalah untuk mempersaksikan Kristus kepada orang lain. Kita pun demikian. Kita juga diajar bahwa kita semua dipilih oleh Allah untuk mempersaksikan Allah yang hidup itu kepada setiap orang. Bapak Ibu, saya mengimani dengan sungguh bahwa kita semua adalah umat pilihan Allah. Umat yang sangat dicintai, umat yang sangat dikasihi, umat yang membuat Tuhan itu rela datang ke dalam dunia, bercakap-cakap, berkomunikasi, bahkan rela menderita dan mati. Kita seharusnya bangga bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan yang cintanya sungguh besar yang tidak bertepi. Bahkan tidak bisa diukur pula luasnya. Jika Tuhan saja mau melakukan hal yang luar biasa kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian, masa kita tidak mau melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Menjadikan seluruh umat manusia mendengar siapa itu Yesus. Melanjutkan kasih dan karya Tuhan di dalam dunia. Melanjutkan kisah Allah. Lewat kata, lewat perbuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah dalam melaksanakan misi Tuhan dan meneruskannya di dalam dunia, yakinlah Bapak Ibu, saudara-saudari itu tidak sendirian. Ya, Yesus mungkin sudah tidak bersama-sama lagi bersama dengan kita sekarang ini secara fisik. Murid-murid Tuhan pun tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi murid-murid Tuhan itu dijanjikan bahwa mereka akan diberikan kuasa oleh Allah. Mereka akan dibekali sehingga mereka akan terus setia di dalam melaksanakan karya keselamatan Tuhan. Yesus ketika bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum ia naik ke surga berjanji bahwa ia akan mengirimkan kepada mereka yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Roh Kudus. Kita sekarang ini menantikan Roh Kudus. Menantikan Roh Kudus yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Sehingga mampu mewartakan kasih Tuhan dimanapun dan kapanpun. Melalui kuasa Roh Kudus, murid-murid Tuhan, kita semua akan mampu terus bersuka cita.
mampu melewati segala tantangan atau penderitaan yang ada. Murid-murid Tuhan untuk dalam perjalanan hidupnya mewartakan kasih Allah akan merasakan penderitaan luar biasa sebagai konsekuensi iman. Tetapi mereka karena diberikan penolong yaitu Roh Kudus, diberikan kuasa, maka mereka mampu untuk melewati itu semua. Bahkan mereka bersuka cita, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak bersungut-sungut. Dan hendaknya kita pun juga demikian. Kita nanti akan diberikan Roh Kudus. Dan hendaknya kita juga tidak bersungut-sungut ketika melanjutkan karya Tuhan dalam dunia. Jangan mengeluh sulit, jangan mengeluh susah ketika diminta untuk menjelaskan siapa itu Tuhan Yesus. Untuk memproklamirkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Jangan marah, jangan mengeluh, jangan sulit hati. Tetapi justru sukacita, bersemangat, dengan senyuman, dengan kata dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus naik ke surga. Sebuah fakta yang tidak terbantahkan. Kita menantikan datangnya Roh Kudus yang akan menolong dan menguatkan kita. Mungkin Bapak Ibu kita tidak diberikan kuasa-kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar. Seperti mungkin menyembuhkan orang sakit. Mungkin kita tidak diberikan kuasa untuk bisa membangkitkan orang mati. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal yang sangat-sangat wow bagi standar manusia. Tetapi mungkin Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menyatakan sukacita, berbagi sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin di luar sana banyak orang yang membutuhkan sukacita. Dan kita diberikan kuasa untuk menyampaikan sukacita itu kepada mereka. Selama kita mau melakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur atas kenaikan Tuhan ke surga. Tetapi kisah kasih karya Allah pada dunia belum berakhir. Saya, kita semua, Bapak Ibu sekalian, telah dipercaya untuk meneruskan kisah kasih Allah kepada orang lain. Sebuah kisah yang tidak cukup hanya dituturkan lewat kata-kata, tetapi juga harus dinyatakan di dalam perbuatan dan tindakan. Lewat sikap hidup kita, buktikan, tunjukkan bagaimana orang Kristen melakukan kasih kepada semua orang. Memberikan kekuatan, memberikan perhatian, memberikan pengharapan. Sehingga di masa-masa yang paling sulit sekalipun tidak ada orang di sekitar kita yang merasakan betul-betul kesulitan atau kesendirian. Apalagi Bapak Ibu sekarang ini di masa pandemi yang sulit, tidak tahu kapan selesainya, orang khawatir untuk bertemu dengan orang, untuk bersekutu dengan orang lain. Marilah kita menunjukkan, meneruskan kasih cinta Tuhan dengan menjadi penolong kepada mereka yang membutuhkan. Menjadi sahabat bagi mereka yang tidak punya teman. Inilah yang menjadi tugas panggilan kita seperti yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Lanjutkan kisah kasih Allah di dalam dunia sepanjang kita hidup dan nyatakanlah kemuliaannya di dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama umat Allah di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit
langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dan muliakan di dalam hidup kami sehari-hari, kami mengucap syukur dan berbangga hati karena Engkau telah memilih kami untuk melanjutkan kisah-Mu di dalam dunia. Engkau yang naik ke surga bukan berarti selesai karya pelayanan-Mu, tetapi ini menjadi sebuah tanda bagi kami sebagai umat Tuhan untuk melanjutkan karya Tuhan di dalam dunia. Supaya setiap orang yang mendengar, supaya setiap orang yang mengetahui siapa itu Tuhan Yesus bertobat dari dosanya dan mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk jemaat kami, terutama yang sedang menderita sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Tris, kami berdoa untuk Pak Dayat dan Ibu Dayat. Kami berdoa untuk Pak Gun, kami berdoa untuk orang-orang lain Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena sakit penyakitnya. Biarlah mereka mendapatkan kesembuhan, mereka mendapatkan pertolongan, mendapatkan pemulihan yang berasal daripada Engkau saja. Kami menyadari dan melihat bahwa Engkau adalah mampu melakukan kesembuhan yang ajaib kepada setiap orang yang percaya dan menggantungkan dirinya kepadamu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-Mu DGKI Gurah ini dalam segala problematikanya. Tuhan, tolonglah gereja-Mu ini walaupun sudah lama sekali tidak bisa beribadah secara normal karena pandemi. Kami menginginkan dan berharap bahwa suatu saat nanti kami bisa bergereja, berkumpul bersama sebagai persekutuan umat Allah di dalam dunia. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap majelis jemaat, para aktivis, orang-orang yang aktif di dalam gereja ini, agar mereka terus diberikan kekuatan dan sukacita dalam melayani Tuhan. Jadikanlah pelayanan ini sebagai panggilan mereka di dalam mengabarkan kasih karunia dan kabar keselamatan Kristus di dalam dunia. Tuhan, berkatilah pergumulan semua jemaat-Mu di tempat ini, baik di dalam keadaan ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan segala apa yang sulit, segala apa yang tidak mampu kami kerjakan dan lakukan hanya kepada tangan Tuhan. Karena Tuhanlah sang penolong kami yang sejati. Kami melihat Tuhan, bahwa ketika kami menyandarkan diri kami sepenuhnya hanya kepada Engkau, maka kami melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menggandeng kami, Engkau memegang tangan kami. Terutama di masa-masa sulit ini Tuhan, berkatilah orang-orang yang sakit. Biarlah mereka diberikan kesembuhan, berikanlah mereka diberikan pemulihan. Sehingga mereka bisa berkumpul bersama-sama dengan orang yang mereka kasihi. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang berada di daerahnya saudara kami Mbak Desi yang diduga menderita penyakit. Tuhan tolonglah supaya dugaannya tersebut tidak terbukti dan sehat seperti pada manusia pada umumnya. Tolong mereka
Jangan biarkan kecemasan, jangan biarkan ketakutan menguasai hati dan pikiran, tetapi biarlah kuasa Tuhan menenangkan hati dan pikiran mereka. Kami berdoa untuk setiap orang yang ditinggalkan karena wabah pandemi ini, biarlah Tuhan memberikan penghiburan, memberikan sukacita, memberikan kekuatan bahwa masih ada Tuhan, Sang Penebus dan Juru Selamat dunia yang bersama-sama dengan manusia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap dokter dan suster, para pejabat pemerintah dan para pemangku kepentingan yang berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk menangkal segala permasalahan dalam bangsa ini. Biarlah mereka diberikan kekuatan Tuhan, sehingga nanti suatu saat bangsa ini terbebas, bahkan dunia pun terbebas dari wabah pandemi ini. Tuhan, masih banyak sekali yang ingin kami doakan, masih banyak sekali ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi kami mau menaikkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan, Sang Empunya Juru Selamat kami. Inilah kami ya Tuhan, kami mengalaskan doa ini hanya di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pagi ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Dalam masa pandemi ini, persembahan kita melakukan ibadah online, persembahan dapat diberikan di kotak depan yang telah disediakan. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita diberikan dengan mengingat firman-Nya, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Mari kita nyanyikan dari NKB 196. Yang
Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil berkat yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini Tuhan, layakkanlah di hadapan-Mu, kiranya dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di GKN Gurah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan pulang dan melanjutkan kegiatan kita mewartakan kasih kabar keselamatan Allah. Kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 432 bait yang pertama, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat bagi sesama. sebab kami rindu mempersaksikan kasih Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.